Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita akan melaksanakan sebuah ekspedisi. Ya, mungkin ekspedisi ini sudah kita lakukan pada jauh-jauh hari dulu, di awal mula dari berdirinya TV Lebaran, dan kita pun sangat tertolong dengan penemuan ini. Dengan penemuan ini, TV Lebaran ya paling tidak mengangkat sedikit penontonnya gitu ya. Nah, kali ini kenapa TV Lebaran akan kembali menguak misteri dari Candi Winongo yang ada di belakang saya ini ya. Kenapa kok tiba-tiba TV Lebaran akan mengambil judul, yaitu berjudul adalah TV Lebaran berulah kembali. Ya, ini nanti kita akan mengulas kenapa kita akan kembali mengulas sebuah penemuan besar yang saya anggap sangat istimewa. Kenapa TV Lebaran menganggap penemuan dari kita ini sangat istimewa? Yaitu yang pertama, yaitu bahwa penemuan ini benar-benar missing link ya, atau sangat masih misterius, karena orang-orang yang di sekitar sini atau lingkungan sini itu benar-benar tidak tahu sejarah dari batu bata yang sangat besar ini. Dan jelas-jelas ini adalah suatu struktur yang benar-benar pada zaman dahulu pasti itu adalah suatu bangunan atau dibuat oleh manusia untuk dipergunakan ya mungkin sesuai kegunaan di masa lalu ya. Kita tidak tahu juga misteri apa karena kita belum bisa menggalinya. Dan kali ini kenapa kali ini kita kembali ke sini? Karena kemarin itu kita jalan-jalan menyusuri sungai ini, dan kita ya kangen, kita ingin melihat kondisi dari penemuan kita itu. Sebenarnya penemuan ini sudah dilaporkan di dinas yang ada di Jakarta, tapi perkembangannya kita juga tidak tahu karena tidak ada tindak lanjut, juga nggak tahu, tapi nggak masalah itu ya. Yang jelas setelah saya datang kemari, saya lihat ada salah satu batu yang sudah terangkat gitu, dan ada batu yang sudah agak patah, dan itu kita nggak tahu juga oknum siapa yang merusaknya. Tapi kagetnya yang salah satu batu bata yang sudah terangkat itu, saya melihat masih ada batu bata yang ada di sisi baratnya. Jadi otomatis ini adalah suatu penemuan yang suatu bangunan di masa lalu yang benar-benar masih misterius. Kita ungkap penemuan apa yang akan kita ungkap pada episode kali ini ya, yaitu Candi Winongo berulah kembali. Candi Winongo. Engkau adalah candi yang tersembunyi. Engkau sungguh tegar sendirian. Tiada yang mau menemani. Tubuhmu masih menyimpan sejuta sejarah yang masih misterius, yang belum pernah terungkap sampai saat ini. Kini aku datang untuk menemanimu, untuk membuka curhatanmu yang selama ini engkau pendam sebentar. Oh Candi Winongo, bangunlah dan tunjukkan pesonamu, bahwa engkau pernah ada dan berwibawa. Oh Candi Winongo, engkau adalah saksi bisu berjalannya waktu yang terus berlalu dan tidak akan terulang kembali. Candi Winongo, engkaulah saksi sejarah yang akan tetap menjadi saksi sejarah bagi ke dalam susunan batu bata besar yang kita temukan mungkin sudah agak lama, dan kita ambil judul kali ini adalah Candi Winongo berulah kembali ya. Tadi pada pembukaannya salah ya. Jadi judul kita kali ini yaitu Candi Winongo berulah kembali. Dan perlu kita ketahui bahwa struktur ini kalau kita telusuri itu memang jaraknya itu sampai sini ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi sana, ya sana itu
kita pernah temukan juga susunan-susunan tapi sudah agak hilang ya, dan susunan yang paling kelihatan ada di sisi sana, dan kita akan melihat kondisi di sisi sana. Kenapa kok sampai TV Lebaran datang kembali gitu, ingin mengulasnya kembali gitu. Nah, kita akan datang, dan memang ini juga kalau kita lihat di sini itu ada batu bata besar yang memang mungkin berserakan di sana ya. Nah, kita akan mencoba. Nah, ini apa? Kita akan mendekat ya. Nah, ini salah satu batu bata yang kenapa juga patah, kita juga tidak tahu. Kemungkinan ini untuk ance-ance orang ya, jadi patah ini. Jadi dikembalikan di sini. Nah, ya benda inilah yang membuat TV Lebaran datang kembali gitu. Karena ini setelah kami jalan-jalan di sekitar sini, ini dicopot orang, ini jatuh, tapi sudah saya kembalikan di tempat semula. Nah, yang membuat kita datang kembali yaitu, nah ini ternyata masih batu bata yang sangat besar, ya. Ini sangat batu bata yang masih besar nih. Nah, jadi inilah, jadi benar-benar ini adalah suatu struktur di masa lalu yang memang perlu kita ungkap. Dan ini kan tanahnya itu juga masih padat, jadi betul-betul ini dulu bagaimana membuatnya, atau istilahnya tukang-tukangnya itu bagaimana sehingga batu bata ini sangat bisa tertanam di tanah yang sangat padat. Dan dulu itu ini adalah apa? Ini adalah apa ya, kayak batu bata yang sudah hampir hancur gitu ya. Jadi inilah yang membuat TV Lebaran datang kembali. Ini ternyata di sini masih ada tersisa batu bata yang agak menjorok ke barat. Jadi kemungkinan besar bahwa dulu di sini adalah suatu bangunan besar, karena arahnya juga sampai ke sana. Dan perlu diketahui juga di arah sana itu penemuan dari batu yang memang kita beri judul yaitu lingga. Kemarin itu perempuannya ada di sana. Kita juga tidak tahu misteri apa yang ada di sini. Yang jelas bagi yang melihat di sini untuk dijaga, karena kita juga pengen tahu sebenarnya ini adalah bangunan apa di masa yang lalu. Itulah laporan dari TV Lebaran tentang ekspedisi kali ini ya. Ekspedisi kita kali ini kita namakan Candi Winongo berulah kembali. Kenapa kita bilang berulah kembali? Karena kita melihat batu bata yang dilepas orang itu, ternyata di sisi baratnya itu masih ada batu bata yang besar dan tertata ya. Karena ya kita juga tidak tahu, sebelumnya saya juga tidak berani mencopotnya karena itu memang sudah kita laporkan ke dinas yang terkait. Tapi karena sudah dicopot orang dan kita melihat ada sebuah batu bata yang di sisi baratnya, berarti itu adalah suatu misteri yang benar-benar dulu adalah suatu struktur atau misteri yang belum terungkap ya. Nah, apa sih keistimewaan dari penemuan ini, kok bisa TV Lebaran menganggap ini sangat istimewa? Yang pertama memang bahwa cerita dari penemuan ini benar-benar adalah missing link, atau di sekitar sini, masyarakat di sekitar sini betul-betul tidak tahu akan sejarah sebetulnya dari batu bata besar ini. Dan yang nomor dua adalah penemuan ini ada di sekitar di Bantul Selatan, dan kita tahu ya bahwa Bantul Selatan ini sangat, kalau di zaman dahulu tentu saja pemukimannya tidak sepadat dengan pemukiman-pemukiman yang dekat dengan pusatnya pemukiman pada zaman dahulu, yaitu Gunung Merapi ya. Kita sangat jauh dari pusatnya. Kalau dulu kan pemukiman pada zaman dahulu mendekati dari pegunungan atau Gunung Merapi ya. Jadi pusatnya ada di daerah Sleman dan mungkin Klaten ya. Jadi tidak mustahil atau tidak, artinya tidak gumun kalau kita temukan di sana banyak penemuan-penemuan sebuah candi. Nah, kalau di sini kan kita di Bantul Selatan yang dekat dengan laut ya. Dan yang nomor tiga, keistimewaan dari penemuan ini adalah kita ditemukan di sekitar perdekatan dengan sejarah-sejarah pada
era-era sebelum kemerdekaan. Jadi penemuan ini jelas saya yakin ini bukan batu bata di era setelah kemerdekaan, tapi ini adalah penemuan batu bata sebelum kemerdekaan. Jadi kalau kita juga pemirsa TV Lan juga bisa melihat video-video sebelumnya, kita sudah melaksanakan ekspedisi studi banding di sekitar tempat-tempat sejarah di sekitar sini, seperti di Paker, di tempat turunnya Wahyu pertama dari Mataram, yaitu ada di Selo Gilang. Setelah kita juga menelusuri dari sejarah kerajaan Ki Ageng Mangir, dan kita temukan ya bahwa memang hasilnya batu-batunya itu seperti batu batanya seperti ini hampir sama atau mirip atau sezaman dengan mereka atau di zaman itu. Jadi penemuan itu sangat istimewa, dan kita juga tahu bahwa di lokasi ini ada yang namanya Kampung Bondalem. Nah, kalau kita telusuri dari namanya, itu nama kebun, itu adalah kebun ya, dan dalam itu mungkin kemudian adalah sebuah raja. Apakah ini ada suatu kebun atau taman atau tempat persinggahan sementara dari seorang raja? Mungkin karena bagaimanapun juga kalau kerajaan Mataram di masa lalu itu posisinya ada di timurnya dari Sungai Winongo. Jadi untuk menuju ke lokasi-lokasi sejarah-sejarah seperti Paker, Selo Gilang atau Mangir, pasti mereka melewati yang namanya Sungai Winongo. Dan kita juga tahu bahwa sejarah menuliskan bahwa pernah juga ada salah satu istri dari Raja Mataram, itu yang punya istri di sekitar Sanden, Bantul, Yogyakarta di arah selatan. Dan kemudian juga kalau untuk menuju ke pantai selatan juga kemungkinan juga lewat di sekitar sini. Jadi itulah salah satu keistimewaan dari penemuan kita. Semoga aja ini nanti ada titik lanjutnya, jadi kita tidak penasaran kira-kira apa yang ada di belakang saya ini. Begitu aja laporan dari TV Lebaran. Kita bagaimanapun juga kita ambil aja hikmahnya apa yang kita sampaikan kali ini. Bagaimanapun juga sejarah tetaplah sejarah, dan kita pula akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Tidak kaya, tidak miskin, tidak cantik, tidak jelek, pasti akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita di suatu saat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel TV Lebaran agar lebih berkembang, dan jangan lupa juga tekan loncengnya biar kalau TV Lebaran mengupload video-video terbaru kalian akan mendapatkan pemberitahuannya.